Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan keadaan sehat. Dengan senang hati kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 13 September 2021. Bacaan kita pagi ini dari Yosua pasal 2 ayat 11 demikian. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jasa kupu-kupu malam. Wanita yang bekerja sebagai kupu-kupu malam sering dipandang rendah di mata orang lain. Bahkan ada yang mengatakan mereka sebagai sampah masyarakat. Semua orang menjauhi, mencibir, mencemooh, bahkan mengucilkannya. Kebanyakan orang begitu mudah menghakimi sesama hanya karena melihat luarnya. Namun apa yang tak dihargai manusia justru sering mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Rahab, seorang perempuan sundal salah satunya, yang saya sebut kupu-kupu malam yang dilestarikan namanya dalam sejarah umat Allah hingga kini. Dia adalah penduduk asli kota Yeriko, seorang kafir yang menerima dua lelaki utusan Yosua untuk mengintai tanah Kanaan sebelum ditaklukkan. 30 tahun yang lalu Yosua pernah mengintai kota ini bersama 11 orang lainnya. Kini ia mengutus 2 orang untuk mengintai kota ini. Kedua pengintai ini berhasil masuk dan menumpang di rumah Rahab. Namun malang bagi mereka sebab kedatangannya diketahui Raja Yeriko. Dan Raja menyuruh orangnya ke rumah Rahab agar menyerahkan tamu-tamunya itu. Namun akal cerdas Rahab telah menyembunyikan kedua orang itu di soto rumahnya di bawah tumpukan jerami yang telah kering. Kepada utusan Raja, Rahab mengatakan tamu-tamunya telah pergi sebelum mereka datang. Mereka dapat mengejar kedua orang itu ke pintu gerbang kota, namun mereka tak menemukannya. Kepada pengintai itu Rahab bercerita bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan tanah ini ke dalam tanganmu, sebab sesungguhnya negeri ini gemetar terhadap kamu, sebab perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah perbuat untuk umat Israel telah kami dengar. Katanya lagi, kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat tiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Malam itu perempuan ini menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya letak pada tembok kota. Selamatlah kedua pengintai itu dan pulang membawa kabar baik. Kabar yang melegakan, sebagaimana yang dikatakan perempuan ini bahwa kota Kanaan akan diberikan kepada Israel. Ia meyakini bahwa Israel pasti dapat merebut kota ini. Saudara-saudaraku, sekalipun Rahab memiliki pekerjaan malam, namun namanya tertulis dalam Alkitab sebagai salah satu saksi iman. Ibrani 11 ayat 31. Bahkan namanya tertulis indah dalam silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 5 dan 6. Rahab memiliki kepekaan hati nurani yang memampukan dia memilih beriman kepada Allah Israel. Dalam hal ini Rahab menjadi teladan bagi kita. Di tengah situasi dunia yang tak menentu, dia tahu bahwa ada yang bisa dia percayai sebagai perlindungan sejati, yaitu Allah Israel yang Maha Kuasa. Perjumpaannya dengan lelaki pengintai dari suku Israel ternyata membawa perubahan hidup baginya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan membenarkan hidup seseorang bukan karena perbuatan baiknya, melainkan berdasarkan iman dan pertobatannya. Saudara-saudaraku, Rahab si kupu-kupu malam dari latar belakang kafir yang mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati atas langit dan bumi, memiliki iman yang kuat bahwa Allah Israel adalah tempat perlindungan sejati. Berlindunglah padanya, percayalah bahwa Allah tempat perlindungan untuk masa depan kita, untuk masa depan keluarga, dan untuk semua umat percaya. Kita berada dalam tangan penyertaan-Nya. Ia selalu punya cara menolong kita. Ia dapat saja mengubah para musuh untuk menjadi alat pengasihan-Nya bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami mengawali kegiatan kami sepanjang pekan ke depan dengan firman ini. Tolonglah kami supaya kami belajar seperti Rahab yang menaruh harap dan percaya kepada Allah satu-satunya tempat berlindung yang sejati, Allah Israel, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan ada padamu ya Tuhan, dan Engkau sudah anugerahkan itu kepada kami. Kami bersyukur menjadi umat yang Tuhan selamatkan. Dan karena itu Tuhan tolonglah kami, supaya kami terus memberitakan kepada dunia ini tentang satu-satunya Allah yang sejati, satu-satunya Allah Sang Penyelamat, satu-satunya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dialah jaminan hari esok kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi inspirasi bagi kami. Kami percaya teguh pada Allah Israel yang adalah perlindungan masa depan kami dan juga dari segala situasi suasana yang tak menentu di dalam hidup ini. Biarlah firman-Mu ini berguna bagi kami semua, menguatkan dan meneguhkan kami. Kepada hamba-hamba-Mu, para pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa supaya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka apapun yang sedang mereka alami. Mereka yang sedang berduka, ya Tuhan, hapuslah air mata mereka. Berikanlah kekuatan baru kepada mereka. Mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan, hiburkanlah mereka bahwa Engkau ada. Engkau dapat kami percaya. Dan sesungguhnya jaminan hidup hari esok kami ada di dalam genggaman-Mu, ya Bapa. Itulah sebabnya ya Bapa, bersama dengan Dikau kami akan berjalan. Dan kami akan kuat melewati segala persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Dan dengar doa kami ini ya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.